Halo sahabat sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Oke, kembali lagi bersama gua Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi. Jadi kalian gak usah malu-malu menyampaikan pendapat kalian, kritik kalian, sampaikan aja dan selamat menikmati. Oke, teman-teman. Di sini gue mau ngebahas sedikit agak berbeda dari konten-konten gue yang sebelumnya. Gue di sini pengen ngebahas suatu ya bisa dibilang ini merana ke arah elit-elit global ya, atau bahkan rentetan perusahaan lah, nggak cuma dua, dan ya mereka berkawanan dan berkesinambungan, dan ya perputaran global tuh semua ada di 10 perusahaan ini. Ya, salah satunya nih yang paling atas-atasnya itu ada Vanguard dan BlackRock. Nah, ini secara basic perusahaan ini dia perusahaan investasi yang memegang kendali atas beberapa perusahaan-perusahaan lainnya seperti Apple, Tesla, Netflix, dan banyak macam lah. Ya, kalian bisa cek aja di website-website, contohnya di Yahoo Finance atau di CNN Finance. Kalian bisa cek holdersnya perusahaan-perusahaan big company ini merujuknya ke siapa, BlackRock dan Vanguard. Ya, mungkin bagi beberapa orang masih baru tahu lah ya, baru ngedengar perusahaan BlackRock dan Vanguard ini, karena ya memang dia perusahaan yang memang bergerak di bidang investasi sama saham dan reksadana ya. Jadi mereka ya arus uang, terus ya perekonomian semua tuh merujuk ke arah sana gitu. Jadi dari semua bidang, dari semua teknologi, entertain, education, teknologi, apapun itu, inovasi-inovasi yang ada zaman sekarang ini pasti merujuk ke arah perusahaan ini, karena ya perusahaan ini yang mempayungi semua perusahaan lainnya ya. Dia yang punya kendali ya, karena uang arusnya larinya ke sini, kita bisa bilang ya. Mereka sebenarnya sih sering kita dengar kayak, tapi ini banyak kan tuh konten-konten kreator yang kayak cuma ngebahas konspirasi kayak gitu-gitu. Kadang kan kita suka memandang sebelah mata konspirasi ya, karena kan memang konspirasi itu sebenarnya kayak ya lu nggak bisa nemuin apa yang udah diumpetin nih. Lu cuma berpaku sama data, lu cuma berpaku sama informasi yang bisa lu temuin di internet gitu. Sedangkan kalau lu mau menemukan fakta-fakta terkait ini, lu memang harus menggunakan konspirasi yang memang yang benar-benar ada logikanya gitu loh, nyambung. Jadi nggak konspirasi yang abal-abal. Yang perusahaan ini secara narasi, secara ide, gagasan, mereka benar-benar kayak ya angel lah, kayak malaikat di dunia ini ya. Mereka seakan-akan menolong, tapi seenggaknya banyak sekali yang mereka eksploitasi dan mereka korbankan, dan itu jauh dari kata kemanusiaan ya. Sebenarnya yang gue agak nggak serak memang ya, perusahaan ini motifnya tuh bener-bener ya bermuka dua yang sangat kejam lah ya. Mereka bisa menyeting agenda perang, memakan korban, pembasmian massal, genosida, mereka nggak peduli itu. Yang penting apa tujuannya mereka tercapai ya. Sekarang makanya banyak perang ya, mereka nggak peduli motifnya seperti apa, mereka nggak peduli kajiannya seperti apa, dampaknya seperti apa, mereka nggak peduli. Yang penting ya dia punya
planning mereka harus tercapai. Mungkin coba nih ya bagi teman-teman yang pengen lebih tahu, kalau memang kepo, penasaran, seru gitu ya, ya sekalian kalian belajar juga. Mungkin kalian bisa pelajarin sejarah dari Kaisaran Ottoman mungkin ya, terus Konstantinopel, Kaisaran Ottoman, terus Perang Dunia 1, di situ Perang Dunia 2, ya mungkin tuh nanti di situ benang-benang merahnya ketemu. Siapa yang setting, siapa yang merencanakan, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Nah, di situ akan terbaca. Di situ akan kalian menemukan, oh iya ternyata benar. Ada loh orang-orang yang memang mengatur semua agenda, semua planning di dunia ini. By the middle of the 19th century, most of the restrictions on British Jews had been done away with. The Commons passed a bill permitting the seating of a Jew. In August 1847, Lionel de Rothschild mounted the hustings as Liberal candidate for the City of London. Lionel was elected. There is a problem. Becoming part of the government is monumental for the House of Rothschild. As James Rothschild ages, Lionel gradually assumes the role of the family's patriarch. But what Lionel doesn't realize is that though the House of Rothschild reigns supreme in Europe, a new banking empire emerges, poised to challenge their dominance. The early success of Rothschild is largely attributed to information, intelligence, and knowledge. Ya sistem yang down lah, sistem error. Ya karena memang orang-orang ini yang memiliki ya memang penghancur dan biang kerok dunia lah mereka ini. Ya jadi secara nggak langsung kita pun memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan sekarang fasilitas, itu semua tertuju ke mereka semua. Sumber dayanya, resource-nya, kita bayar ke internet, kita beli HP, dan kita beli mobil, kita memakai fasilitas, kita terima informasi, itu semua ya ke mereka. Ya jadi untuk menghindari sistem ini, jujur sih menurut gua sangat-sangat sulit, karena ya butuh reformasi massal gitu, butuh reformasi dunia kalau seperti ini. Ya mungkin harus dihapuskannya uang mungkin ya menurut gua, ya karena memang uang lah yang menjadi connecting ya. Oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya memang ini konten gue yang ya warna baru lah. Mudah-mudahan pada cocok, pada suka. Kalau memang nanti bagus hasilnya, gue mungkin akan bikin konten-konten yang serupa. Dan jika ada kekurangan, kesalahan, dan kritik, silakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.